Ada beberapa flooring yang sudah disajikan mulai dari interlock, vinil ataupun rumput sintetis, bahkan yang interlock outdoor juga memiliki setiap kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi kita akan membahas seputar bagaimana sih persiapan untuk membangun lapangan futsal mulai dari nol. Jadi mulai membangun konstruksi hingga flooring untuk lapangannya. Nah, apa saja kita akan bahas di video kali ini. Nah, Mas Dery nih, aku mau tanya nih seputar bagaimana atau tahapan-tahapan apa saja sih yang harus dilalui untuk bisnis owner ataupun sobat raga spot flooring di luar sana untuk membangun satu lapangan futsal nih yang perlu dipersiapkan. Yang pertama apa dulu nih, Mas? Terkait lapangan futsal, ini kita yang pertama harus menentukan dulu, Mas. Apa itu? Yang pertama itu mau dibuat semi outdoor. Itu yang umum di Indonesia kan semi outdoor, Mas. Yang gimana tuh semi outdoor? Jadi semi outdoor itu tetap pakai atap. Cuman sekelilingnya itu terbuka, jadi sirkulasi udara kan bagus. Yang kedua, ada juga yang indoor. Jadi dia biasanya langsung flooring, nggak ada jaring keliling, Mas. Jadi langsung tembok-tembok keliling full kayak gedung badminton. Langsung tembok. Oke. Jadi bisa outdoor ataupun indoor. Itu yang harus dipastikan mau membangun yang tipe mana nih? Semi outdoor ataupun yang indoor. Ada juga pertanyaan terkait lapangan futsal outdoor. Jadi hampir sensasinya itu mirip seperti mini soccer yang lagi booming gitu, Mas. Tapi futsal untuk 5 versus 5. Nah, itu nanti juga menentukan penentuan untuk flooringnya, Mas. Pastinya nanti beda-beda, Mas. Oke. Kita kali ini membahas yang dari segi konstruksi dulu. Yang gimana tuh, Mas? Berarti yang indoor ataupun semi outdoor? Mungkin yang kita bahas yang paling umum dulu ya, Mas ya. Iya, paling umum. Semi indoor atau semi outdoor itulah ya. Itu kan biasanya rata-rata, Mas, kan pakai baja WF, Mas. Atapnya gitu. Kan itu bentangannya luas. Dan untuk tarikan jaring itu kan kuat, Mas. Nah, karena biasanya kan ada jaringnya ya. Nah, jaring keliling-keliling. Kan pakai sling besi. Penarikannya bener-bener kenceng, Mas, supaya jaringnya itu nanti kuat untuk menerima pantulan bola. Karena kadang main juga kebablasan, sering nabrak di segi keamanan ya, berarti memang harus diperhitungkan. Nah, itu kendalanya biasanya kalau untuk lapangan yang indoor atau semi outdoor. Indoor atau semi outdoor itu, Mas, di lantai, Mas. Kenapa tuh, Mas? Lantainya itu sebenarnya kalau futsal itu yang paling krusial itu kekuatannya, Mas. Lantainya? Itu kan tarikannya kuat. Beberapa kali itu kami ada pengerjaan, Mas, di beberapa daerah itu sering sih, Mas. Nah, itu lantainya itu nggak dicor, cuman dirabat. Cuma sekedar di semen basah gitu, tipis gitu. Dirabat, Mas. Pasti teman-teman tahu. Jadi bukan cor yang kan, kalau rabatan itu kan hanya pasir, semen dengan semen yang nggak terlalu banyak. Jadi kayak lantai rumah biasa, bawaannya keramik. Nah, tapi kan harusnya kalau untuk lapangan futsal yang kurusnya pakai jaring, itu kan membutuhkan kekuatan tarikan, Mas. Jadi minimal itu harus cor dengan kualitas K200 mungkin. Tipenya harus cor yang K200. Itu setebal berapa senti, Mas, untuk cornya? Itu bisa 12 sampai 15 senti, Mas. Untuk cornya harusnya. Kalau biasanya memang budgetnya minim, Mas, itu disarankan nggak apa-apa pakai cor yang kualitas biasa, pakai yang manual itu. Tapi nanti untuk tiang-tiang slingnya itu nanti diperkuat, Mas. Jadi nanti akan dilubangi, terus dicor ulang yang lebih besar, jadi lebih dalam. Jadi kekuatannya untuk tarikan nanti dapat. Untuk yang pertama terkait flooringnya harus paling enggak cor yang K200 ya. Ya sekitar 10, 12 sampai 15 tadi ya. Untuk estimasi ketinggiannya. Setelah habis flooring, Mas. Nah, itu tadi kan kita sudah membahas terkait gedung. Tadi sudah, terus ketahanan lantai sudah. Sekarang flooringnya. Flooringnya ini juga bisa harus ditentukan ya, Mas ya. Kalau untuk flooring lapangan futsal sendiri kan yang kita rekomendasikan ada 3, Mas. Yang utama itu interlock, Mas. Yang interlock yang ini. Ya, ini untuk interlock ini, yang ini memang khusus untuk indoor, Mas. Indoor atau semi outdoor. Nah, ini kalau untuk lantai dasar nggak perlu harus diaci bener-bener halus, Mas. Finishing rabatan juga sudah bisa. Nggak masalah. Penting rata. Kalau khusus yang interlock. Oke. Oke. Paling mudah.
Terus untuk pemasangannya ini seperti puzzle Mas, tinggal kan ini ada lubang-lubangnya. Nah itu nanti tinggal nyambung-nyambung aja sih Mas. Jadi itu misalkan punya gedung sudah selesai, atap baja WF, baja-bajanya itu terus langsung dipasang di aci biasa, dirabat langsung dipasang ini. Ya dirabat aja sih Mas. Dirabat. Nggak sampai di aci nggak masalah. Berarti habis dirabat langsung dipasang ini. Di bawahnya ini ada lapisan lagi nggak Mas? Nah untuk lapisan di bawah ini ada sih Mas, karena interlock ini kan lumayan keras ya Mas ya. Kalau kena lantai takutnya nanti ketahanannya kurang, jadi kita ada underlayer, jadi lapisan sebelum interlock. Oh, itu disediakan ya sama Rangga kita Sport menyediakan lengkap Mas. Jadi ketika ada pijakan dia nggak langsung kena lantai. Jadi untuk elastisitas juga dapat dan lebih nyaman. Oke. Namun Mas, untuk kekurangannya mungkin yang perlu diperhatikan yang beberapa orang belum. Dulu ada beberapa kali itu untuk pemasangan interlock lapangan semi outdoor yang nggak ada dindingnya Mas. Nah ini rawan kena matahari langsung Mas. Oh, ini kekurangannya nggak boleh nih kalau kena matahari. Dia kan plastik Mas, polipropilen. Jadi kalau misalkan kena panas dia akan seperti memuai mendung, gitu ya. Memuai, akhirnya di tengah-tengahnya kayak muncul. Nah itu ketahanannya juga sangat berpengaruh Mas. Kalau misalkan nanti kena terpapar matahari panas itu siang apalagi langsung Mas, cahaya nggak boleh ya. itu mungkin ketahanannya bisa jadi akan berkurang Mas. Interlock. Tapi kalau misalkan bener-bener Tertutup. nggak tertutup sih Mas, sebenarnya nggak kena matahari langsung. Ya cuma yang Biasanya penting atapnya aman. antisipasinya itu ditambah kanopi Mas, supaya diperkirakan aja matahari nggak sampai masuk, tapi kalau matahari sore masih aman. Oke. Kayak ini. Ini yang interlock indoor nih Mas. Yang kedua apa lagi nih selain interlock? Yang kedua ada vinil Mas. Mungkin ini masih belum banyak Mas lapangan futsal yang pakai ini. Ini biasanya yang disarankan untuk lapangan indoor, bener-bener full indoor, karena dia kelemahannya di kelembapan sama hujan. Oh, kalau yang ini nggak boleh nih kena air, berarti hujan khususnya. Terus untuk lantai dasarnya ini bener-bener harus halus rata. Aci halus ya berarti ya, semen halus rata. Terus ada lagi Mas, kita pakai ini yang dulu kan sempat musim juga Mas. Ini tahun sebelum standarisasi interlock itu kan masih di rumput sintetis semua ya, rame waktu itu. Oke. Ini untuk tingginya rumput itu 5 cm Mas. Ini untuk kesiapannya sama seperti interlock. Untuk lantai itu sebenarnya nggak perlu finishing aci, yang penting bener-bener rata. Rapat dan rata. Proses pemasangannya nanti kan ini roll-rollan Mas. Jadi ada sambungan masing-masing rumput. Nanti ada karpet talang. Terus setelah itu selesai baru nanti dimasukkan pasir silika dan rubber. Oh, di atasnya ini bukan rumput gundul gini ya, harus ada pasir silika dan rubbernya. Makanya biasanya kalau main futsal ada yang hitam-hitam itu. Nah, fungsinya buat apa Mas? Kayak gitu. Kalau fungsinya itu sebenarnya terkait ketahanannya sih Mas. Sering-sering maintenance untuk rubber, kan rubber biasanya kalau buat main kan berserakan, perlu diratakan. Yang kiranya kurang rubber itu harus ditambah Mas, agar ketahanan rumputnya itu lebih lama. Oh iya, di beberapa lapangan biasanya ada yang 1 petak ataupun berapa jengkal udah gundul rumputnya, itu karena memang rubber dan maintenance-nya. Oh, karena rumput ini memang maintenance-nya lebih ekstra Mas. Terus lapangan futsal outdoor. Nah kalau yang langsung outdoor nih, yang kami rekomendasikan ada 2 Mas. Apa itu Mas? Bisa juga pakai rumput ini tapi yang deteknya lebih tinggi, jadi khusus untuk lapangan outdoor. Jadi dia lebih tahan cuaca panas, hujan itu tahan Mas. Pemasangannya sama seperti indoor, cuman ketahanannya didetek itu dibedakan di itu. Terus berikutnya ada interlock outdoor Mas. Oh yang ini. Nah itu. Ada interlock outdoor dan ada interlock yang indoor. Yang ini ada lubang-lubangnya ya teman-teman. Dan untuk interlock outdoor sendiri Rangga Sport Flooring ada yang lokal dan impor ya. Nah ini belakang saya ini juga ada ini interlock outdoor impor, produksi by Enlio ya teman-teman ya. Sudah standar FIBA juga ya pasti. Terus untuk standarisasi lantai dasarnya Mas, mungkin sebelum rumput atau interlock ini bisa beberapa opsi juga Mas. Apa aja Mas? Kalau untuk interlock ini Mas, ini bisa lantai dasarnya coran Mas. Yang penting ada leveling untuk air turun Mas. Jadi ada leveling
sedikit aja, mungkin 3%-nya biasanya itu 3% turun itu untuk buangan airnya. Kan ini ada lubang-lubangnya. Jalur airnya ya. Nanti akan turun terus akan dibuang ke samping-sampingnya. Makanya kenapa kalau interlock outdoor itu harus berlubang kayak gini. Selain cor bisa juga untuk lantai dasarnya paving block. Paving block. Itu bisa asalkan rata ya Mas ya. Terus kalau untuk rumput ini, untuk rumput sendiri ini bisa cor, paving block juga bisa Mas. Oh bisa, masih bisa ya. Terus yang terakhir itu pakai drainase gravel Mas, seperti mini soccer. Jadi ada beberapa lapis, terus paling bawah ada pipa pembuangannya, nyerap ke bawah, dibuang ke pembuangannya itu pipa itu. Oke. Nah, terima kasih nih Mas Dery, tadi sudah dijelaskan beberapa hal nih. Nah, buat teman-teman sobat Raga Sport Flooring semua, sudah dijelaskan nih sama Mas Dery terkait beberapa pilihan opsi terkait mulai dari konstruksi untuk tadi terkait lantai mulai dari futsal ataupun untuk mau yang indoor yang full tertutup ataupun yang semi outdoor nih yang sudah ada angin-anginnya. Terus juga sudah dijelaskan sama Mas Dery terkait full outdoor nih Mas. Kan setiap ada beberapa flooring yang sudah disajikan mulai dari interlock, vinyl ataupun rumput sintetis, bahkan yang interlock outdoor juga memiliki setiap kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Tergantung dari budgeting teman-teman dan juga tujuan yang mau digunakan yang mana nih, menyesuaikan dari teman-teman semua. Nah, buat sobat Raga Sport Flooring semua, teman-teman nggak usah bingung ataupun ragu, tinggal hubungi kami melalui kontak WhatsApp di bawah ini ataupun melalui kontak dari DM Instagram official dan juga YouTube kami di Raga Sport Flooring. Kami akan bantu wujudkan untuk lapangan impian teman-teman semua. Jadi nggak usah ragu, tinggal kontak kami dan kita bisa langsung ngobrol dan konsultasi seputar apa aja sih yang diperlukan untuk membangun sebuah lapangan futsal. Nah, terima kasih Mas Dery udah mau nemenin hari ini terkait bahan-bahan dan juga konstruksi untuk lapangan futsal. Nah, terima kasih, sampai jumpa di next video. Terima kasih, saya Danda dan juga saya Dery. Raga Sport Flooring, comfort your sport.